Turun peringatan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hei, yang masih lalai dengan harta benda, kamu itu akan mengunjungi kuburan. Hei, yang sering mengunjungi tempat-tempat wisata. Hei, yang sering tamasya. Hei, yang sering pergi ke negara-negara lain. Hei, satu saat kamu akan mengunjungi kuburan. Hei, yang pergi ke Amerika sudah menyiapkan bekal. Hei, yang sudah pergi ke Kanada menyiapkan bekal. Hei, yang sudah jalan-jalan ke tempat-tempat indah menyiapkan bekal. Bekal apa yang kamu siapkan untuk kuburan kamu? Itu yang harus dilihat. Itu poinnya. Jadi kalau anak kecil saja paham, masa antum yang lebih 40 tahun gak paham dengan ini? Syukur. Ayo pulang, lihat kedudukan, pengetahuan. Hei para ustadz, hei yang para pengajar, apa masih mau mencari amplop saat mengajar? Apa masih mau mencari popularitas saat mengajar? Apa hanya memperdulikan jamaah banyak saja saat mengajar? Kamu itu akan wafat dan kamu termasuk golongan yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai kapan ribut-ribut? Mau sampai kapan saling mencela? Mau sampai kapan merasa diri paling benar? Mau sampai kapan gila popularitas? Mau sampai kapan mencari amplop? Kamu akan wafat hatta zurtumul maqabir. Dan kamu yang dihisab pertama kali dalam kalangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei orang-orang yang punya kedudukan, kami akan tukar kedudukan. Kamu sekarang di atas, besok kamu akan berpulang. Quran surah 3 ayat ke-28, 26 sampai 28. 26-nya sampai 27-nya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Hei mengaku punya kedudukan, hei yang berlomba-lomba dalam kampanye. Kampanye apa yang mau kamu raih? Saat kamu ada di atas, saya wafatkan apa yang sudah kamu siapkan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Syukur. Lihat, ini baru bagian pertama, baru setengah dari nomor 1. Keduanya, ini yang paling hebat. Awas, hati-hati betul ya. Allah menyandingkan nikmat syukur dalam diri kita dengan bagian kelengkapan kedua, yang ini. Awas, lihat baik-baik, perhatikan baik-baik ya. Fokus betul. Mudah bagi Allah untuk mengatakan kalimat ini. Misal di luar Quran, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Cukup. Tapi kenapa muncul kalimat walidayya bagi kedua orang tua? Karena ternyata Masya Allah, Allah memberikan isyarat tajam di ayat ini dan didetilkan di ayat-ayat yang lainnya. Karena ternyata Anda bisa tegak 40 tahun, bisa sukses dalam kehidupan, bisa kuat nalar Anda dalam pendidikan, kepintaran dan sebagainya. Ternyata Anda tidak berdiri sendiri. Ada yang memberikan asinya kepada Anda, ada yang memberikan peluh keringatnya untuk kesuksesan Anda, ada yang memberikan topangan bahunya, tangannya, kakinya untuk kehebatan Anda, ada yang menghilangkan waktu malamnya untuk menjaga Anda, ada yang menghilangkan malunya untuk bisa menjaga kenyamanan Anda. Siapa dia? Orang tua. Antum pernah dengar kisah Nabi Ismail? Ibu kenal Nabi Ismail? Kenal di mana? Siapa ibundanya Nabi Ismail? Sayyidah Hajar. Pertanyaan siapa? Pertanyaan saya, yang mencari air siapa? Hajar. Dari mana? Safa. Kemana? Marwah. Aktivitasnya disebut apa? Apa itu sa'i? Bukan, tidak usah mengarang. Sa'i bukan lari-lari kecil. Bukan. Asal katanya sa'i itu dari kata sa'ayas'a, usaha yang sangat serius. Gak pakai oh. Serius. Sungguh-sungguh. Very serious. Sangat sungguh-sungguh. Jadi mohon maaf, usaha yang sangat serius, sungguh-sungguh disebut dengan sa'ayas'a sa'yan. Kenapa sa'i disebut sa'i? Untuk memberikan kesan kepada kita, ada seorang ibu yang sangat serius berjuang untuk anaknya. Dia naik ke sofa. Kenapa disebut sofa? Dari kata tasfiyah, menyaring yang kotor-kotor, muncul yang baik-baik. Dia punya prasangka baik kepada Allah. Gak mungkin Allah menepikan saya, gak mungkin Allah meninggalkan saya. Dia naik ke atas untuk menuju harapan tertinggi, Marwah. Marwah puncak harapan yang ingin diraih. Dia jalan mencari air. Begitu turun, dia lihat di tengah-tengah seperti ada oase. Dia berjalan cepat, setengah berlari. Begitu sampai dekat-dekat, dia lihat kayaknya bukan. Dia teruskan, oh ini mungkin oase. Naik ke atas, ternyata bukan. Turun lagi, cari lagi. Naik lagi, turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Sampai 7 kali bolak-balik. Sofa ke Marwah 1, Marwah ke sofa 2, sofa ke Marwah 3. Dari sofa berhenti di Marwah. Perhatikan, yang cari air siapa? Ibunya. Yang dapat air siapa? Tiba-tiba setelah sampai di Marwah, anaknya bergerak. Yes. Begitu menghunjam kakinya ke tanah, tiba-tiba air keluar. Datang ibunya, kata ibunya, zam.
Ada Zam-Zam, ada ijma. Kalau ijma, kumpul. Kalau Zam-Zam artinya Zam-Zam, kumpul jangan berhenti. Kumpul jangan berhenti. Kumpul jangan berhenti. Sampai sekarang disebut Zam-Zam, sampai sekarang tidak pernah berhenti. Pertanyaan saya, apakah Ismail ketika didudukan oleh ibunya, didiamkan itu, dan ibu mencari air, dia tidak bergerak-gerak? Saya tanya pada semua orang ibu yang ada di sini. Ketika ibu melihat anaknya kehausan, ibu simpan di bawah, dia bergerak tidak? Gerak. Tangan bergerak, kaki bergerak. Pertanyaan saya, kenapa saat dia bergerak, air gak keluar? Tapi air itu keluar, Pak, setelah ibunya bola-balik. Ibu bola, ibu balik, ibu bola, ibu balik. Setelah bola balik 7 kali, baru air keluar. Dan pada yang ke-7 itu, malaikat kemudian mengepakkan sayapnya, menghantamkan dengan kaki Ismail alaihissalam, baru keluar air. Di air keluar itu setelah ibunya usaha. Kalau ibunya nggak usaha, nggak akan keluar tuh air. Makanya demi Allah saya katakan, ketika ada sa'i itu refleksi, Pak, gambaran tentang ketaatan kita pada orang tua, bukan cuma bolak-balik. Makanya saya sarankan pada Anda, kalau manasik itu yang benar, bukan cuma turun, naik, Sekarang ada yang live, Rabbighfir warham wa'fu watakarram, pindah kiri kalau capek. Itu udah ngapain? Keluar uang banyak-banyak, tenaga juga luar biasa, waktu diluangkan panjang, nyampe sana gak ada yang berguna. Kenapa tidak kita pelajari isinya? Yang berangkat dengan orang tua, gandeng tangannya, rekatkan dirinya, rasakan. Saat itulah perjuangan orang tua antum bagaimana mendidik sejak kecil. Gandeng, minta sama Allah, ya Allah sayang ibu saya. Makanya kalimatnya Rabbighfir warham, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni dosa ibu saya, ya Allah sayang ibu saya, ya Allah sayang ayah saya, ya Allah. Saya bisa kesini karena dari perawatan ibu saya, ya Allah, yang mengandung saya 9 bulan, ya Allah, yang berjuang dengan kematian dalam kelahirannya, ya Allah. Ayah saya, ya Rabb, yang sampai saat ini tidak bisa menampingi saya, ya Allah, dia telah wafat, ya Rabb, tapi dengan keringatnya, ya Allah, dia merawat saya, dia memastikan saya baik, dia memastikan saya bahagia. Saya tidak bisa membalas dosa jasanya, ya Allah. Mohon berikan ampunan, ya Allah, mohon berikan kasih sayang dalam kuburnya, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Minta. Makanya ketika Anda usia 40 tahun, Allah kembali menyentuh jiwa Anda. Hei, yang merasa kaya, mungkin usia Anda itu sudah lewat 40 tahun. Anda merasa kaya luar biasa. Jangan bangga dulu dengan kekayaan, karena mungkin kerja keras Anda itu cuma 30% di mata Allah Subhanahu wa taala. 70%-nya tuh ibu Anda yang bangun pertengahan malam, menangis di keheningan malam. Ya Allah, mohon jadikan anak saya berhasil, ya Allah, sukses, ya Allah. Jangan sampai tempat tidurnya seperti tempat tidur saya sekarang, ya Allah. Jangan sampai makannya seperti makan saya sekarang, ya Allah. Itu bapak Anda yang sekarang anak-anak tinggal di kantor yang ber-AC, mobil yang bagus, yang luar biasa. Bapak Anda yang bawa cangkul, yang pergi kemudian ke sawahnya, yang pergi ke kebunnya, yang dengan terik panasnya, yang dengan segalanya, dia katakan kepada Allah, ya Rabb, saya ikhlas, ya Rabb, saya berusaha, ya Rabb, tapi tolong jadikan anak saya lebih daripada saya kebaikannya, ya Allah.